Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian umum di GKI Pekalongan. Baik yang telah hadir di gereja maupun yang mengikutinya secara online di tempat masing-masing. Kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Kristiani Santoso dari GKI Muntilan dengan mengambil tema Berbahagia Sekarang dan Mendatang. Keluarga besar GKI Pekalongan menyampaikan terima kasih untuk pelayanan yang diberikan. Sebelum kita memulai kebaktian, ada warta yang perlu disampaikan. 1. Saudara sekalian, dimohon kehadirannya untuk mengikuti persekutuan doa pagi pada hari Rabu, 19 Februari 2025 pukul 7. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersekutu bersama. Kehadiran saudara sekalian dinantikan. 2. Pendaftaran kelas katekisasi angkatan 2025 telah dibuka, yang akan dimulai bulan Maret 2025. Bagi saudara yang ingin menerima sakramen baptisan dewasa atau bagi saudara yang memiliki anak yang telah menerima baptisan anak dan telah berusia lebih kurang 15 tahun, serta akan melaksanakan pengakuan percaya atau CD, dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir di kantor gereja. Pendaftaran paling lambat Minggu 2 Maret 2025. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Yunis Abigail Sitanggang. 3. Berita duka. Tuhan telah berkenan memanggil pulang. Yang pertama, Sabtu 8 Februari 2025. Willy Bun, suami dari Chia Lieng. Jenazah telah dikremasi pada hari Senin 10 Februari 2025. 2. Sabtu 8 Februari 2025, Ang Chen Ing, nomor induk anggota 586, Jalan WR Supratman 244, istri dari Bambang Sugianto. Jenazah telah dikremasi pada hari Senin 10 Februari 2025. 3. Selasa 11 Februari 2025. Kue Boktan, nomor induk anggota 1541, Jalan Palapa 1 nomor 25, ibu dari Kiatanto Yosef dan mertua dari Wi Yang Lin. Jenazah telah dimakamkan di pemakaman Tulis Batang pada hari Kamis 13 Februari 2025. Keluarga besar GKI Pekalongan menyampaikan turut berduka cita. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Sekian warta lisan yang perlu disampaikan. Kini mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama akan menyanyikan pujian prosesi dari PKJ 13. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Secara ibadah ini berlangsung oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur hari ini kita punya kesempatan untuk ada di dalam rumah Tuhan. Kita beribadah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Hari ini kita beribadah bersama di dalam terang tema berbahagia sekarang dan mendatang. Nas pembuka terambil dari Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai dan kesejahteraanmu akan berlimpah-limpah seperti gelombang laut. Kebahagiaan kita sebagai umat Tuhan ada ketika kita memperhatikan perintahnya sehingga damai sejahteranya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mari masuk dalam pengakuan dosa. Saya akan memimpin saudara dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah kami, Allah yang kuasanya menaungi segenap ciptaan, Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah dan melimpahi kami dengan begitu banyak berkat, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami saat ini. Dan kami bersyukur kepadamu ya Allah,
bahwa hanya karena pertolongan-Mu, setiap kami ada di tempat ini, mendengar panggilan-Mu, dan kami menyambut dengan kehadiran kami di dalam rumah Tuhan, untuk sejenak menarik diri dari segala hiruk-pikuk dunia, kesibukan dan aktivitas kami. Kami berdiam diri di dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kekudusan. Kami menantikan perjumpaan dengan Allah secara pribadi di dalam ibadah yang kami lakukan saat ini. Tuhan, kami sadar siapakah kami ini di hadapan-Mu, yang telah sepanjang hidup ini menjalani dinamika kehidupan yang ada. Kami tahu bahwa tidak jarang kami berlaku bebal karena kami lebih mendengar apa yang menjadi kehendak diri kami dibandingkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, dalam rangkaian ibadah saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk setiap perbuatan kami, tindak tanduk kami yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kami mohon ampun ketika kami kerap kali menjadikan diri kami lebih tinggi dari Tuhan. Ketika kami menuntut Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kami di dalam kehidupan doa kami, hanya dipenuhi oleh berbagai permohonan, tuntutan, dan keinginan supaya Tuhan mengabulkan itu semua. Ampuni kami ya Bapa, ketika kebahagiaan kami ditentukan oleh apa yang kami alami. Ketika hidup terasa menyenangkan, begitu mudah kami memuji Engkau. Namun ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kami mau, kami menjadi marah, kecewa, dan menuntut Tuhan karena tidak mengasihi kami. Sungguh kami adalah manusia yang tidak tahu diri. Kami telah dikasihi begitu besar, tetapi kami selalu menuntut yang lebih dari Tuhan. Ampuni kegagalan sikap kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau melayakkan kami, supaya di dalam ibadah ini, kami boleh merasakan kembali anugerah pengampunan yang Engkau sediakan buat kami. Dan itu menolong untuk kami mengubah kebiasaan kami yang buruk dan digantikan dengan hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Layakkan kami di dalam ibadah ini, supaya kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Allah yang Maha Kudus. Di dalam Kristus Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Meski tak layak di
sebagaimana janji-Mu, menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang ini Saudara, bagi kita yang datang kepada Tuhan dan memohon kasih serta anugerah-Nya, dengarlah berita anugerah Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai umat yang telah diperdamaikan dengan Allah, marilah kita hidup dalam damai satu dengan yang lain. Salam damai. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Yang atas timpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemalu, pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Saudara, mari kita persiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita kembali berdoa. Tuhan, saat ini kami menyediakan diri kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau menggunakan waktu yang kami punya sebaik mungkin, supaya kami bisa menemukan sapaan Allah dalam pemberitaan firman saat ini. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menjalani hidup ini dengan segala
dinamika dan situasi yang kami hadapi, supaya di dalam setiap keadaan kami boleh menunjukkan kesetiaan dan ketaatan pada firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyingkapkan firman kebenaran itu bagi kami, supaya kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, mampu menemukan kehendak Allah atas hidup ini. Engkau pula yang akan memakai setiap hamba-hamba-Mu di dalam pemberitaan firman saat ini, sehingga ketika bagian Alkitab dibacakan dan perenungan atas firman-Mu disampaikan, semuanya ada di dalam kedaulatan Allah yang berkuasa dalam setiap diri hamba-Mu. Dan pemberitaan firman saat ini sungguh boleh memberkati setiap kami. Kami menantikan Engkau berbicara kepada kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10. Bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik melebihi segala sesuatu, dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 1. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepian air yang berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daun
menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang takut merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 20. Jadi, bila mana diberitahukan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26. Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh Dia, karena ada kuasa yang keluar dari Dia dan menyembuhkan semua orang itu. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dalam rangkaian liturgi kita, khususnya pada nyanyian kedua, lagu yang kita nyanyikan bersama setelah nas pembuka, ada yang masih ingat tadi kita nyanyi apa? Lagu kedua, yang paling yang ingat cuma pemusik ya. Ada yang masih ingat tadi lagu kedua kita nyanyi apa? Ya, saya juga ingat karena saya pegang liturgi ya Bapak Ibu Saudara. Tadi kita di lagu kedua kita nyanyi Ku berbahagia ya. Ku berbahagia yakin teguh. Pertanyaannya, apa perasaan Bapak Ibu waktu nyanyi lagu itu? Kata-katanya gimana? Ku berbahagia. Perasaannya gimana? Bahagia enggak waktu nyanyi lagu itu? Masalahnya tuh kita orang GKI itu kadang terlalu flat ya. Mau lagunya bahagia, mau lagunya pengakuan dosa gitu ya. Cara nyanyinya tuh ya sama. Ya. Harusnya kalau lagunya Ku berbahagia, kira-kira nyanyinya gimana? Oh ya, wajah berseri-seri gitu ya. Kalau perlu ikut goyang, pertanyaan saya berikutnya. Ada yang berbahagia di sini? Ada sukacita di sini? Apakah di sini semua berbahagia hari ini? Oh ya, kita kayak sekali-sekali KKR ya, kebaktian pagi, biar ngantuknya tuh hilang semua gitu ya. Bapak Ibu Saudara semua berbahagia hari ini? Oh iya, jadi meskipun tadi waktu mau ke gereja sudah siap ya, bedaknya sudah nempel dengan paripurna, hujan. Ya, bahagia enggak hari ini meskipun hujan? Jadi apa yang membuat Bapak Ibu Saudara hari ini berbahagia? Coba ditemukan satu alasan apa yang membuat Bapak Ibu Saudara hari ini bahagia. Saya misalnya ya, saya mulai dari saya. Ya, saya bahagia karena saya bisa pulang. Ini pelayanan mudik alasan pelayanan ya. Wah bahagia ya ketemu Bapak Ibu Saudara di sini ya. Semoga Bapak Ibu juga bahagia ketemu saya ya. Nah, Bapak Ibu coba selesaikan kalimat ini. Saya merasa bahagia ketika titik. Nah, titik-titiknya ini mau diisi apa? Mohon tidak seperti orang GKI yang kalau ditanya itu saat teduh. Ya. Jadi boleh siapa yang mau melengkapi kalimat ini? Saya merasa bahagia ketika ketika bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Ada amin? Ada di situ ya, silakan angkat. Ya. Saya merasa bahagia ketika bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Siapa lagi? Ayo. Gimana Pak? Oh, saya merasa bahagia ketika walaupun hujan, tapi bisa sampai di gereja. Luar biasa. Ayo, satu kali lagi. Saya merasa bahagia ketika. Wah, betul ya. Betul ya. Kata orang, punya uang itu tidak menjamin kebahagiaan, apalagi enggak punya. Saudara, kalimat ini saya merasa bahagia ketika kita punya kecenderungan bagian titik-titik ini kita isi dengan sesuatu yang positif. Sehat, bisa sampai di gereja, punya uang. Ya, ini saya mau mengajak kita untuk memilih. Misalnya, Bapak Ibu nemu lampu ajaib. Gosok-gosok, keluar jinnya. Terus jin ini kasih keistimewaan buat Bapak Ibu Saudara.
saya penuhi keinginanmu. Kalau diminta untuk memilih 2 dari 3 pilihan ini, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Cuma boleh 2 ya. Jadi jangan ada yang bilang 3-3-nya, enggak boleh. Cuman boleh 2 ya. Tadi kan merasa bahagia kalau diikuti hal-hal yang positif. Nah sekarang hal yang positifnya dibatasi. Cuman boleh 2 dari 3, mau pilih mana? Ada yang mau memulai? Yang dekat saya dulu. 1 dan 3, sehat dan panjang umur. Badannya sehat, kuat, panjang umur, tapi utangnya oke. Bahagia enggak? Ayo, siapa yang mau mencoba? 1 dan 3 sudah. 1, 2, sehat, sugih. Lahir seminggu almarhum. Belum sempat mencicipi kekayaannya. Umurnya pendek. Jadi bahagia enggak? Atau yang kedua dan ketiga? Kalau punya duit bisa berobat gitu ya ke Ethiopia. Kaya raya, uangnya banyak, panjang umur ya, stroke. Di kasur toh. Bahagia enggak? Saudara-saudara, ini kecenderungan kita ya, yang membuat kita bahagia sebenarnya sempit karena bicara tentang apa yang menyenangkan buat kita. Apa yang nyaman buat diri kita. Maka kita akan melihat bagaimana Injil Lukas menunjukkan ucapan bahagia. Saudara, Injil Lukas yang tadi kita baca, khususnya ayat yang ke-20 sampai 26 bisa dibagi menjadi 2 bagian yang sistematikanya sama. Bagian pertama bicara tentang berbahagialah. Dan kata berbahagialah itu diikuti dengan 4 kata yang sama sekali tidak menyenangkan. Miskin, lapar, menangis, dan dibenci. Sementara setelah Lukas menjabarkan 4 ucapan berbahagia ini, dia memunculkan celakalah yang diikuti dengan 4 hal yang merupakan kontra dari bagian berbahagialah. Ya, celakalah yang kaya, sebelumnya bilang yang miskin. Celakalah yang kenyang, sebelumnya bilang lapar. Celakalah yang tertawa, sebelumnya bilang menangis. Celakalah yang dipuji, karena sebelumnya dia bilang berbahagia yang dibenci. Ya, menarik ya Bapak Ibu Saudara ya, ternyata penulis Injil menyampaikan firman Tuhan dengan begitu indah. Ada 2 bagian yang mirip dengan permainan kata yang menarik. Saudara, apa yang disodorkan oleh Injil Lukas dalam bagian ini tentu berbeda dengan nilai-nilai yang dihayati dunia. Bagaimana mungkin orang dipanggil untuk berbahagia ketika mereka miskin, lapar, menangis, dan dibenci. Sementara firman Tuhan mengecam mereka yang kaya, kenyang, tertawa, dan dipuji. Saudara, bagian ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa ternyata nilai-nilai firman Tuhan kerap kali bukan hanya berbeda dari nilai-nilai dunia, tetapi bertentangan. Hal-hal yang tidak mengenakkan ternyata bisa membawa kebahagiaan. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Keadaan miskin, lapar, menangis, dibenci yang tidak ada satupun di antara kita yang menginginkannya. Tidak ada di antara kita yang secara sengaja ya, ingin menjadi yang miskin, yang lapar, yang menangis dan dibenci. Tetapi firman Tuhan menyatakan satu penghiburan kepada kita bahwa apa yang tidak mengenakkan ini tetap bisa mendatangkan kebahagiaan. Sementara
keadaan yang diinginkan oleh semua orang, yang dikejar oleh manusia, perlu diwaspadai, karena itu bisa mendatangkan celaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita cantik, masih muda, kaya raya, namanya Casey Johnson. Kalau Bapak Ibu masih belum punya bayangan ini mbak-mbak dari mana, Bapak Ibu tentu tahu produk Johnson & Johnson, betul? Tahu ya, produk apa itu? Bedak bayi ya, perlengkapan bayi dan sebagainya. Casey Johnson ini adalah pewaris Johnson & Johnson. Perusahaan yang didirikan oleh kakeknya. Satu perusahaan yang ya multinasional gitu ya. Maka tidak heran kalau Casey Johnson ini hidup dalam kemewahan. Dia hidup glamor yang salah satunya ditandai dengan ketika dia umur 10 tahun, dia sudah pakai tas bermerek paling mahal Chanel. Ya, ada yang tasnya juga Chanel di sini? KW berapa? Saudara, begitu kaya raya Casey Johnson ini. Dia hidup dalam kemewahan. Tapi apa yang terjadi? Casey Johnson ini tidak pernah merasakan kasih dalam hidupnya. Baik itu dari keluarganya maupun dari teman-temannya. Kenapa? Karena kalau orang itu mendekat kepada dia, yang diincar apanya? Ya karena dia kaya. Teman-temannya memanfaatkan dia. Jadi dia tidak bisa merasakan kasih yang tulus. Akhirnya dia hidup dalam kecanduan obat-obatan. Dan dia meninggal pada usia 30 tahun. Ditemukan di sebuah rumah sewaan yang murah. Dan 4 hari sebelum dia ditemukan meninggal, dia menulis satu tweet gitu ya di akun media sosialnya yang berbunyi "Sweet Dreams Everybody". Satu pesan yang menyiratkan bahwa kematiannya tidak terjadi secara natural. Saudara-saudara, kalau kekayaan membawa kebahagiaan, tentu tidak akan ada orang seperti Casey Johnson yang memilih mengakhiri hidup sementara dia punya harta yang bergelimang. Maka apa yang bisa kita pelajari, saudara? Yang pertama, kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh materi atau keadaan. Ketika kita meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang sifatnya materi atau keadaan, maka kita akan dapat dengan mudah kehilangan kebahagiaan itu. Contoh, hujan tadi pagi. Ketika kita menganggap bahwa keadaan yang baik itu terjadi ketika cuaca cerah waktu mau ke gereja. Kita tidak perlu kebasahan, kita tidak perlu mengeluarkan jas hujan kita, dan sepatu kita harus basah. Kalau kebahagiaan kita letakkan pada keadaan, bisa jadi hujan tadi pagi merenggut kebahagiaan kita. Kita yang semula punya kerinduan dan antusias untuk datang ke rumah Tuhan, bisa jadi kita datang ke rumah Tuhan dalam keadaan yang bersungut-sungut. Kenapa? Karena kebahagiaan itu kita letakkan pada keadaan. Ketika cuaca tidak sesuai dengan keinginan kita menjadi marah, kita menjadi susah hati. Atau ketika kita meletakkan kebahagiaan itu pada materi, semua begitu mudah untuk diambil dalam kehidupan kita. Ketika itu menjadi sumber kebahagiaan, maka betapa mudahnya kita menjadi orang-orang yang tidak bahagia. Lalu apa yang harus kita pegang untuk kita mendapatkan kebahagiaan sejati? Hal yang kedua, saudara, kebahagiaan sejati dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan.
Kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 secara jelas mengatakan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Kata diberkatilah punya terjemahan lain yang juga bisa disebut berbahagialah. Jadi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Apa konkretnya kebahagiaan yang lahir dari hidup yang mengandalkan Tuhan? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ternyata saudara-saudara, kebahagiaan di dalam Tuhan bukan ketika segala sesuatu berjalan seperti yang kita mau. Tetapi bagian ayat ini yang mau saya ajak kita untuk melihat lebih dalam. Orang yang mengandalkan Tuhan dan yang mempercayakan dirinya pada Tuhan tidak takut akan datangnya panas terik dan tidak khawatir dalam tahun kekeringan. Panas terik itu bisa dialami, kekeringan bisa terjadi. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak takut dan tidak khawatir atas itu semua. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak pernah memberikan janji kepada kita, langit yang selalu biru, jalan yang selalu mudah, hidup yang tanpa pergumulan. Tidak pernah dijanjikan seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan tetap mengalami yang namanya pergumulan. Sakit, kesulitan, keuangan, relasi yang mungkin tidak baik-baik saja dalam rumah tangga kita. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak takut dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Saudara-saudara, mungkin selama ini kita berpikiran terlalu sempit bahwa mereka yang diberkati, mereka yang berbahagia adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Tapi apakah ada orang yang demikian? Orang yang mengandalkan Tuhan bisa mengalami panas terik yang menyengat, yang menyakitkan, tetapi itu tidak membuat ia takut. Bahkan kekeringan yang tidak jelas kapan akan berakhirnya bisa dialami oleh anak-anak Tuhan. Itu tidak membuat khawatir. Tapi di balik semua itu, sekalipun dalam pergumulan, sekalipun dalam masalah, orang yang mengandalkan Tuhan, daunnya tetap hijau dan dia tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Bahwa sekalipun hidup kita harus berhadapan dengan badai yang berat, di dalam Tuhan kita akan merasakan damai sejahtera. Saudara, maka mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh materi atau keadaan yang begitu mudah berganti. Tetapi kebahagiaan sejati kita sebagai anak-anak Tuhan dialami ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan ketika kita menyandarkan hidup kepada Dia. Biarlah kita melihat kebahagiaan sejati yang daripadanya. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam doa syafaat kami, karena kami tahu betapa terbatasnya diri kami. Ada banyak hal yang tidak mampu diselesaikan dengan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan Tuhan yang campur tangan, berdaulat atas kehidupan kami, sehingga dalam setiap situasi kami bisa menemukan kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Saat ini kami teringat untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan kehidupan masing-masing. Untuk anak-anak-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan, baik itu karena sakit yang diderita, maupun kelemahan karena usia yang lanjut sehingga ada begitu banyak keterbatasan. Kami juga teringat untuk anak-anak-Mu di dalam perjuangan kehidupan setiap hari. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan yang ditekuni, kebutuhan hidup, permasalahan ekonomi dan rumah tangga. Tuhan, kiranya Engkau menolong, supaya situasi apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu tidak merenggut kebahagiaan dan sukacita yang mereka punya sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah setiap pergumulan itu boleh dilihat sebagai cara yang Tuhan pakai untuk menolong dan menunjukkan kuasa Tuhan yang sempurna. Biarlah setiap krisis boleh menjadi kesempatan bertumbuh di dalam iman oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Saat ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk keluarga dari Willy Bun, keluarga Ang Chen Ing, keluarga Kue Bok Tan, di mana Tuhan telah memanggil pulang kekasih mereka. Tuhan yang kiranya hiburkan, Tuhan kuatkan, supaya pengalaman kehilangan ini tidak membuat mereka berlarut di dalam kesedihan, tetapi tetap bisa menemukan karya Tuhan yang dapat disyukuri. Kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat-Mu GKI Pekalongan, untuk panitia masa Paskah dan Pentakosta 2025, Tuhan kiranya tolong supaya melalui mereka kami boleh menghayati masa Paskah dan Pentakosta secara benar. Dan setiap rangkaian kegiatan boleh kami sambut dengan antusias untuk menjadi bagian dalam pertumbuhan iman kami untuk mengenal Tuhan secara benar. Kami berdoa untuk segala kegiatan pelayanan yang ada di gereja-Mu, setiap tim yang dibentuk, biarlah boleh menjadikan kehidupan bergereja di tempat ini semakin memberkati banyak orang. Kami berdoa secara khusus saat ini untuk bangsa dan negara kami, ketika kami prihatin atas kondisi Indonesia dengan segala permasalahan yang ada di negeri ini.
Tuhan, berbelas kasihlah supaya Indonesia boleh dijauhkan dari segala bentuk krisis, dan kiranya Tuhan hadirkan pemimpin yang sungguh-sungguh bisa memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, dan kami rindu untuk mengakhirinya dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari Dalam kasih kita menyatakan syukur dengan bersama mengumpulkan persembahan syukur. Sabda Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Dengan penuh syukur, mari kita bersama menaikkan pujian dari KJ 303 dan 302. Aku mau
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami ucap syukur atas kasih-Mu, atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur, saat ini kami diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kami melalui persembahan, yang saat ini kami bawa dengan hati yang ikhlas dan tulus, dengan hati yang tulus ikhlas kepadamu ya Allah. Terima kasih untuk kesempatan ini, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, tolonglah agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk menyatakan kasih-Mu dan untuk memberkati lebih banyak lagi orang-orang. Terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini kami boleh membawa persembahan kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 214 bait yang pertama sampai yang ketiga. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Walaupun hanya sekali nampak kebajikannya, cukuplah itu bagiku dan bebaslah jiwaku. Gerangan siapakah Yesus yang menyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.